Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur teman-teman, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa laksanakan kegiatan kita untuk belajar pendidikan agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan Pasofan doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sampai hari ini kita sudah masuk ke pekan review materi atau mengulang pelajaran yang pernah kita pelajari selama di semester 2 kali ini. Nah, adapun Pasofan membuat soal, ya, latihan soal untuk persiapan kalian di PAT nanti. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Bentar lagi setelah PAT, pengambilan rapor, ya, penentuan teman-teman naik kelas yang lebih tinggi daripada yang kelas saat ini. Pasofan doakan teman-teman semoga berhasil dalam menjawab soal-soalnya nanti. Untuk itu mari kita sama-sama latihan terlebih dahulu, ya. Silakan teman-teman, ya, lihat modul yang sudah diambil, ya, dari sekolah. Kita bahas soal yang pertama, ya, soal benar salah. Teman-teman bisa melingkari jawaban teman-teman jika menurut teman-teman pertanyaan itu benar menurut teman-teman atau pertanyaan itu salah menurut teman-teman. Ya, yang pertama, Allah Maha Esa artinya Allah lebih dari satu. Nah, menurut teman-teman Allah itu lebih dari satu atau berapa? Nah, silakan teman-teman lingkari, benarkah atau salah. Kita lanjut, ya, nomor 2. Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha Pemberi. Nah, teman-teman, aku ulangi lagi. Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab itu, ya, salah satu daripada sifat Asmaul Husna. Teman-teman bisa lihat artinya di modul juga ada. Nah, menurut teman-teman, Al-Wahhab itu artinya
apa sih Maha Pemberi, benar atau salah? Silakan dilengkapi salah satu. Kita lanjut nomor 3. Salat adalah tiang agama. Bagi siapa orang yang menegakkan salat, maka berarti ia telah menegakkan agama. Benar atau salah menurut teman-teman? Lalu yang keempat, sholat sehari semalam dilakukan sebanyak 6 waktu. Nah, benar atau salah ya? Sholat itu dilaksanakan 6 waktu. Silakan dilingkari ya. Nomor 5, sholat subuh dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat zuhur. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Sholat subuh itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat zuhur, benar atau salah ya? Pasti teman-teman yang suka sholat, dan pasti teman-teman aku yakin bisa menjawabnya. Sudah semua? Oke, baik, kita lanjut ya ke pilihan ganda. Nomor 1, Andi selalu bersikap penuh dengan hormat dan patuh terhadap perintah-perintah orang tuanya. Itu menandakan bahwa Andi memiliki sifat A. Rendah hatinya diganti ya, jadi berbakti kepada orang tua. A. Berbakti kepada orang tua. B. Sombong. C. Pembangkang. Atau D. Durhaka. Nah, menurut teman-teman, kalau penuh sikap dengan kalau si Andi ini mempunyai sikap yang penuh hormat dan patuh terhadap orang tuanya, kira-kira si Andi ini termasuk tipe anak yang seperti apa? Rendah hatikah, sombongkah, pembangkang, atau durhaka? Nah, teman-teman pilih salah satu, lalu boleh disilang ya, seperti tanda X ya, pilih. Lalu kedua, Abdullah adalah anak yang rajin sekali dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tanpa mengeluh. Sifat Abdullah menunjukkan bahwa dirinya memiliki sifat A. Pemaaf. B. Jujur. C. Ikhlas. Atau D. Pemalas. Kira-kira kalau seseorang itu rajin dalam mengerjakan tugas tanpa mengeluh, itu disebutnya apa teman-teman? Nah, bekerjanya artinya dengan sepenuh hati, ya, tidak mengeluh. Nah, menurut teman-teman itu di Abdullah memiliki sifat pemaafkah, jujurkah, ikhlaskah, atau pemalas? Bisa ya? Tentunya pasti bisa. Nomor 3 ya, kita lanjut. Sikap rendah hati bisa dilakukan dengan cara kecuali titik-titik. A. Berkata yang baik. B. Sopan dan santun. C. Bertingkah sombong. Atau D. Selalu menolong. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah selain sikap rendah hati, menurut teman-teman tuh bagaimana ya? Kalau berkata baik itu rendah hati atau bukan? Sopan dan santun itu rendah hati atau bukan? Bertingkah sombong itu rendah hati atau bukan sih? Ya, selalu menolong orang itu bersikap rendah hati atau bukan? Nah, teman-teman silakan cari yang bukan sikap rendah hati. Pilih salah satu jawabannya. Yang keempat, sebaik-baik meminta pertolongan yaitu meminta kepada A. Manusia. B. Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Patung. Atau D. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Sebaik-baiknya minta pertolongan itu kepada siapa? Apa kepada manusia dengan mengemis-mengemis ya, atau kepada Allah, atau kepada patung,
atau kepada selain Allah, misal pohon, dewa matahari dan lain sebagainya. Kita lanjut nomor 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di samping adalah arti penggalan dari Quran surah Al-Fatihah ayat titik-titik A 1, B 4, C 7 atau D 5. Nah, teman-teman boleh cek surah Al-Fatihah ya, kira-kira yang artinya seperti yang di soal tersebut ada di ayat berapa? 1K, 4K, 7 atau 5. Nah, silakan dipilih salah satu jawabannya ya. Kita lanjut nomor 6. Arti dari Quran surah Al-Kautsar adalah A. Pembukaan, B. Pertolongan, C. Nikmat yang banyak, D. Demi masa. Nah, setiap Al-Quran itu mempunyai arti teman-teman ya. Kayak misalkan Quran surah Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Nah, kira-kira Al-Kautsar itu apa tuh teman-teman ya? Ada 4 pilihan. Teman-teman bisa jawab salah satu. Quran surah Al-Kautsar terdiri dari titik-titik ayat A 4, B 6, C 3 atau D 5. Nah, teman-teman silahkan dibaca ya. Lalu dihitung Quran surah Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Maksudnya gitu loh teman-teman. Nah, silahkan dijawab ya. Lanjut ya, nomor 8. Nama ayah dari Nabi Yusuf adalah titik-titik A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Idris, C. Nabi Yakub atau D. Nabi Soleh. Nah, Nabi Yusuf itu ya, teman-teman bisa baca di modulnya ada nama ayahnya di sana ya. Kira-kira Nabi Ibrahim kah, Nabi Idris, Nabi Yakub atau Nabi Soleh. Kita lanjut nomor 9. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu beliau pun berpisah dengan keluarganya pada saat usia titik-titik A 12 tahun, B 15 tahun, C 10 tahun atau D 14 tahun. Nah, Nabi Yusuf ketika kecil tuh mereka para saudara-saudaranya tidak suka kepada Nabi Yusuf, sehingga dengan niat buruknya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Maksudnya itu ya, yang dikatakan soal tersebut kira-kira pada saat usia berapakah Nabi Yusuf itu masuk ke dalam sumur, teman-teman. Lalu ayat nomor 10, pada urutan keberapakah surah An-Nasr diturunkan titik-titik A 115, B 110, C 119, D 120. Maksudnya apa sih Pak Safwan? Nah, teman-teman bisa lihat daftar surah An-Nasr itu di dalam Al-Quran keberapa teman-teman. Nah, silahkan dipilih salah satu jawabannya ya. Pilihan ganda sudah selesai ya. Kita masuk ke selanjutnya ya. Pertanyaan isian. Siap ya? Apa yang dimaksud dengan Al-Wahhab? Titik-titik. Ya, Al-Wahhab adalah salah satu daripada sifat Asmaul Husna. Kira-kira menurut teman-teman artinya apa? Silakan teman-teman tulis di situ ya. Bisa pasti ya. Aku yakin kalian pasti pintar-pintar. Ayat nomor kedua ya. Allah memberi tanpa mengharapkan balasan atas pemberiannya adalah salah satu pengertian dari Asmaul Husna, yaitu
Yang dimaksud dengan Allah Maha Pemberi itu di dalam Asmaul Husna itu apa, teman-teman? Ya, silakan teman-teman cari itu artinya. Ya, Allah Maha Pemberi itu ternyata ini. Nah, silakan ditulis ya. Lanjut nomor 3, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan bisa dilakukan dengan cara titik-titik. Ya, bersyukur itu kan banyak ya caranya itu. Nah, teman-teman boleh tulis di situ salah satunya apa yang menurut teman-teman itu kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah. Lanjut nomor 4, sholat zuhur dilakukan sebelum melaksanakan sholat titik-titik. Sholat zuhur itu waktunya kapan sih? Malam atau siang ya? Nah, kira-kira sebelum sholat zuhur ya melaksanakan sholat apa tuh? Nah, teman-teman tulis di situ. Nomor 5, tulislah arti dari Quran surah Al-Kautsar ayat ke-1. Maksudnya teman-teman hanya diperintahkan untuk menulis arti dari Quran surah Al-Kautsar yang pertama atau ayat 1 ya. Kita lanjut ya. Ya, bagian soal uraian. Nah, bagi teman-teman yang tidak muat jawabannya bisa ditulis di bawah ya. Nomor 1, sebutkan 3 contoh tanggung jawab seorang siswa ketika di sekolah titik-titik. Nah, maksudnya apa ya? Teman-teman ketika di sekolah ya, kira-kira tanggung jawab teman-teman sebagai siswa menurut teman-teman itu apa sih? Ya, ketika kelas kotor contohnya. Nah, itu salah satu tugas teman-teman. Harus diapain tuh ya kira-kira kalau kelas kotor gitu. Lantainya kotor, jendelanya kotor. Nah, teman-teman boleh tulis di situ jawabannya. 2, apa yang dimaksud dengan Al-Wahhab, As-Sami dan Al-Alim? Nah, ini adalah salah satu daripada sifat Asmaul Husna ya. Yang diterangkan di soal ini ada 3 ya. Teman-teman silakan tulis ya. Pengertian dari ketiga Asmaul Husna itu apa aja. Al-Wahhab artinya apa? As-Sami artinya apa? Al-Alim artinya apa? Nah, silakan diisi. Lanjut, sebutkan 3 contoh rasa bersyukur kepada Allah. Nah, kalau yang di atas kan tadi cuma salah satu kan. Nah, ditambah lagi nih 2 ya. Contoh rasa bersyukur kepada Allah tuh apa sih? Tandanya kita mengungkapkan bahwa Allah menolong kita, Allah mendengar doa kita. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan untuk Allah? Ya, cara bersyukur kita kepada Allah tuh bagaimana? Nomor 4, berikanlah 3 contoh hikmah ketika seseorang telah melaksanakan sholat. Maksudnya apa sih Pak Safan? Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan sholat, dari sholat itu seseorang ya pasti bakal berubah. Kira-kira perubahannya itu dalam dirinya itu apa teman-teman? Yang membuat dia justru lebih baik lagi kepada hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sebutkan tuh. Ya, itulah yang disebut hikmah sholat ya. Lalu yang keempat, lalu yang kelima, dalam keadaan apa sajakah zikir bisa dilakukan? Ya, zikir itu yang sehabis melaksanakan sholat tuh teman-teman. Ya, atau zikir itu bisa dilakukan saat kapan saja, waktunya, tempatnya, dan caranya bagaimana? Ya, menurut teman-teman. Silakan teman-teman tulis sebagai jawaban dari nomor 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ya contoh latihan soal yang Persafan berikan kepada teman-teman
ya untuk membantu teman-teman menjawab soal di penilaian akhir tahun nanti. Semoga bermanfaat ya panduan pesofan ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal yang ada pada latihan soal hari ini. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan ya, dan Pak Sofwan ucapkan kepada teman-teman selamat ya mengerjakan tugas nanti penilaian akhir tahun dengan semangat dan juga jangan lupa diawali berdoa. Mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.